Halo semuanya, perkenalkan nama aku Radia Tira Zahra, NIM C24190022. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya pengenalan tentang praktikum di laboratorium itu, entah itu prosedurnya, alat dan bahan yang akan dipakai untuk analisis DNA. Halo semuanya, nah ini adalah salah satu prosedur operasional baku yang ada di laboratorium Departemen MSP terutama. Nah, yang pertama adalah mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Yang kedua, jam kerja dimulai pukul 8.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, harus menggunakan jas lab dan juga alas kaki. Yang keempat, wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat yang sudah dipakai. Nah, ini adalah mikropipet. Mikropipet ini berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Ini adalah vortex. Vortex ini berfungsi untuk mengukur atau menghomogenisasi sampel atau larutan. Cara menggunakan vortex yaitu adalah hubungkan ke arus listrik, lalu tekan on, atur kecepatan dengan memutar tombol, letakkan sampel di piringan pemutar, lalu setelah penggunaan kembalikan ke tombol off. Ini adalah timbangan digital yang berfungsi untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Caranya tekan tombol on off, masukkan bahan yang ingin ditimbang, tunggu angka di layar stabil, angkat dan bersihkan kembali alat. Ini adalah mini inkubator yang berfungsi untuk menjaga suhu di dalam inkubator. Terus caranya adalah hubungkan ke arus listrik, tekan tombol on, atur suhu dan tekan start. Setelah suhu sesuai diinginkan, masukkan sampel, lalu setelah penggunaan ambil sampel dan bersihkan. Yang selanjutnya adalah ada hot plate. Hot plate ini untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenisasi larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Caranya adalah hubungkan ke arus listrik, letakkan gelas kaca, putar tombol heat dan atur tingkat pemanasannya. Setelah penggunaan putar tombol heat dan setir, lepaskan penghubung arus listrik. Selanjutnya ada elektroforex yang berfungsi untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Yang berikutnya adalah UV fluorescent table yang berfungsi untuk menganalisis DNA atau RNA pada gel agarose. Yang caranya adalah hubungkan ke arus listrik, buka kaca penutup, letakkan gel agarose di meja UV, tutup dan tekan tombol on. Setelah penggunaan UV, kembalikan tombol ke tombol off, lalu buka dan ambil gel agarose. Keringkan meja UV dan dengan tisu. Selanjutnya ada PCR amplification gain yang berfungsi untuk alat PCR ya, yang caranya hubungkan ke arus listrik, tekan tombol on, pilih option amplification, masukkan program, buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plat, tutup kembali dan tekan start. Setelah dipakai, tutup kembali dan bersihkan. Microcentrifuge berfungsi untuk mengendapkan atau memekatkan dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, natan dan supernatan. Caranya hubungkan ke arus listrik, tekan tombol on, buka tutup mesin dan buka tutup plastik. Masukkan larutan ke dalam tub, lalu letakkan di kedua sisi dengan seimbang. Putar tombol tutup kecepatan, putar tombol pengatur waktu dan tekan untuk menyalakan mesin. Setelah penggunaan, ambil sampel lalu bersihkan. Selanjutnya ada tip mikropipet yang berfungsi untuk pelengkap pipet yang berfungsi menampung cairan sementara saat dipindahkan. Nah, tip mikropipet ini sebaiknya digunakan yang sekali pakai karena agar tidak terkontaminasi larutan yang lainnya. Gelas piala itu berfungsi untuk menjadi wadah penampung dan digunakan untuk mengaduk, mencampur dan memanaskan cairan. Selanjutnya ada spatula, yaitu alat untuk mengambil objek. Selanjutnya ada box mikropipet yang berfungsi untuk menyimpan tip yang ingin digunakan. Ada jidiklom yang berfungsi untuk tempat menampung larutan yang akan dimasukkan ke collection tube. Dry ice untuk pendingin, box ice untuk tempat menaruh es, cetakan gel untuk cetakan gel agarose,
Nah, berikut adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk analisis DNA. Nah, kan tadi alatnya, sekarang bahannya. Ada triacetate eta yaitu TAE yang berfungsi untuk penyangga atau buffer, loading dye yang berfungsi untuk menambah densitas. Jadi DNA-nya itu ditambah densitasnya biar dia tenggelam. DNA leader berfungsi untuk elektroforesis produk PCR. Primer berfungsi untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. DDH2O untuk mengecerkan primer. Plate untuk tempat sampel. DNA atau RNA shield berfungsi untuk metabarcoding dan mengawetkan sampel. Tag PCR untuk PCR yang berasal dari bakteri yang berfungsi untuk menjadi buffer juga. Fluoresen berfungsi untuk mengubah sinar UV. GBT buffer berfungsi untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Protein K yang berfungsi untuk merusak protein untuk mengikat lipid. Ethanol absolut berfungsi untuk sterilisasi alat atau hal yang lainnya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan alat dan bahan yang akan kita pakai ntar kalau misalnya kita mau analisis DNA. Nah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.